Setelah bertemu dengan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bertemu dengan Wali Kota Medan Bobi Nasution. Saat bertemu menantu Presiden Joko Widodo tersebut, Prabowo Subianto menyatakan kagum atas perkembangan Kota Medan di bawah kepemimpinan Bobi Nasution. Prabowo pun tak menampik jika Bobi Nasution nanti ikut bertarung dalam pemilihan Gubernur Sumatera Utara. Lalu apa sebenarnya yang disasar oleh Prabowo Subianto saat mendatangi Gibran Rakabuming Raka dan Bobi Nasution? Apakah ini berhubungan dengan perhelatan pemilu Presiden 2024? Nanti kami akan membahasnya bersama dengan politikus Partai Gerindra Andre Rosiade dan pengamat politik Hanta Yuda. Selamat petang Bapak-bapak. Selamat petang, Mas Andro dan Mbak Sira. Baik, Bang Andre, saya mau ke Bang Andre terlebih dahulu. Apa sebenarnya agenda kedatangan Prabowo ke Solo dan juga Medan? Jadi agenda Pak Prabowo ke Solo dan Medan ini agenda yang sudah diagendakan jauh-jauh hari ya. Yang pertama, Pak Prabowo di Solo melakukan kunjungan kerja sebagai Menteri Pertahanan dalam rangka membagikan ratusan motor untuk Babinsa yang ada dalam lingkup Kodam 4 di Ponorogo. Nah, itu agenda kerjanya. Lalu beliau juga meninjau Pura Mangkunagaran untuk bagaimana aset Pura Mangkunagaran untuk akan direvitalisasi dengan tahun 2023 ini oleh Kementerian Pertahanan. Nah, dalam kunjungan kerja ini beliau didampingi oleh Mas Gibran, Wali Kota Solo, dan selanjut beliau diundang makan malam dan silaturahim dengan Mas Gibran. Jadi seperti itu kunjungan ke Solo. Lalu kunjungan ke Medan, beliau juga melakukan kunjungan kerja sebagai Menteri Pertahanan, tapi juga ada agenda-agenda yang lain seperti hari ini, tadi pagi beliau menjadi saksi nikah sahabat kami, Saudara Dhanil Anzar Simanjuntak. Kebetulan juga saya hadir di Medan tadi pagi. Lalu setelah itu beliau kembali menemui dan memberikan bantuan kepada babinsa yang ada dalam lingkup Kodam 1 Bukit Barisan, dan juga dilanjutkan acara nanti malam perayaan Natal Partai Gerindra yang dilakukan secara nasional di Kota Medan. Dan tentu beliau kemarin malam melakukan pertemuan makan malam, diundang oleh Wali Kota Bobi untuk makan malam di rumah dinas, sekaligus diajak dan diundang menghadiri zikir akbar yang diadakan tadi malam di lapangan Benteng. Itu agenda-agenda Pak Prabowo. Bang Andre, tapi yang menarik secara belak-belakan ini Bang Andre Rosiade, Pak Prabowo Subianto mendukung Gibran dan Bobi maju dalam bursa gubernur. Ya, jadi setahu saya Partai Gerindra adalah partai yang pertama mendukung Mas Gibran menjadi calon wali kota. Jadi SK dukungan partai politik pertama yang dimiliki oleh Mas Gibran menjadi wali kota Solo waktu maju yang kemarin itu pertama kali diserahkan oleh Partai Gerindra. Itu satu. Yang kedua, informasi yang saya dapatkan bulan Juni kalau tidak salah 2022 yang lalu, mungkin teman-teman media pernah menyaksikan Mas Gibran berkunjung ke Hambalang dan naik kuda bersama dengan Pak Prabowo. Di situ sebenarnya Pak Prabowo sudah memberikan dukungan kepada Mas Gibran untuk maju ke pilkada baik di DKI maupun Jawa Tengah, tergantung mau maju di mana. Karena apa alasannya sih? Karena memang melihat kinerja bagaimana pesatnya pembangunan Kota Solo, dan juga kita tahu Pak Prabowo selalu memberikan kesempatan anak muda yang punya potensi untuk maju dan ikut berkompetisi. Contoh di Partai Gerindra banyak sekali anggota DPR RI anak-anak muda yang diberikan kesempatan oleh beliau, termasuk ketua-ketua partai di daerah, anak-anak muda yang diberikan kesempatan untuk beliau. Jadi memang beliau selalu mendukung dan memberikan kesempatan kepada kami generasi muda, termasuk Mas Gibran yang dianggap oleh beliau punya potensi dan kinerja baik, sehingga beliau tidak salahnya memberikan kesempatan dan dorongan dan dukungan untuk Mas Gibran maju di pilkada gubernur apakah Jawa Tengah atau DKI. Seperti itu. Termasuk juga dengan Bobi ya. Kita tahu Bobi Nasution adalah wali kota Medan yang didukung oleh Partai Gerindra. Bahkan wakil wali kotanya Bobi itu, Aulia Rahman, itu juga kader Partai Gerindra. Seperti itu, Andro.
Oke, saya ingin ke Mas Hanta. Jadi Mas Hanta, jangan dikait-kaitkan semua sama politik. Ini kunjungan kerja, kebetulan sekalian sedang. baik Bang Andre, kita ke Mas Hanta. Mas Hanta, kalau dilihat dari maknanya sendiri menurut kalkulasi atau pandangan Mas Hanta sendiri, sebenarnya maknanya apa nih Prabowo datangi anak dan juga menantu dari presiden? Memang betul bisa dibaca pertemuan biasa. Tapi karena yang bertemu ini mereka ini adalah para tokoh politik bertemu di tahun-tahun politik, tentu kalau dikaitkan dan konsentrasi politik, dia punya makna politik, akan menimbulkan berbagai analisa, spekulasi politik dan punya makna politik. Tapi saya ingin mulainya begini, Tera. Kita tahu Pak Prabowo dari rekam jejaknya memang termasuk kingmaker di pilkada yang suka dengan anak-anak muda, memberikan regenerasi politik kepemimpinan yang cukup baik ya kepada anak muda. Kita ingat di 2012 pilkada DKI mendukung Pak Jokowi Ahok pada saat itu. Kemudian kita ingat juga kemudian 2017 sekarang menjadi capres juga yaitu bakal capres Pak Anies Baswedan, didukung oleh Pak Prabowo juga menjadi kingmaker. Termasuk Bung Andre termasuk muda menjadi ketua partai di salah satu provinsi Gerindra. Jadi saya kira itu yang menarik dari Pak Prabowo kita baca. Dia kerap memberikan potensi peluang kepada anak muda potensial, bukan hal yang baru. Termasuk tadi Mas Gibran didukung di Solo. Tetapi hal yang kedua, menurut saya tidak hanya magnet politiknya yang dimiliki oleh Gibran dan Bobi, bukan sekedar mudanya. Betul mereka anak muda potensial, tapi mereka berdua adalah putra atau menantu dari Pak Jokowi. Dan kita tahu Pak Jokowi adalah presiden yang sedang menjabat di tahun-tahun politik ini menjadi peran yang strategis. Approval rating beliau, tingkat kepuasannya relatif tinggi, kemudian punya basis pemilih yang relatif cukup kuat dan solid. Nah ini menjadi penting untuk kita baca dari pertemuan berbagai tokoh untuk mendapatkan restu politik dari Pak Jokowi, menunjukkan kedekatan Pak Jokowi. Nah, saya ingin membaca dari peristiwa ini tentu satu, dari sisi kandidasi ya, pengaruh Pak Jokowi itu satu. Pak Prabowo saya kira sekarang adalah salah satu capres kuat, selain Pak Ganjar, Pak Anies Baswedan, sebagai capres, keseriusannya kita lihat sudah membuat sekber bersama dengan PKB. Ini ingin melengkapi tiket Gerindra yang belum cukup. Nah, karena kebutuhan itulah saya kira Pak Prabowo tentu membutuhkan restu Pak Jokowi, tanda petik ya restu politik, pengaruh politik dari seorang Joko Widodo. Nah ini juga bisa tanda petik mengambil hati Pak Jokowi, tidak hanya dilakukan oleh Pak Prabowo, banyak tokoh-tokoh lain juga melakukan yang sama. Di saat yang sama beliau juga seorang menteri, tentu restu seorang presiden menjadi penting. Yang kedua, dan catatan saya, Pak Prabowo juga membutuhkan kawan koalisi yang lain. Dan kawan koalisi bagi Pak Prabowo yang paling potensial saat ini adalah rekan-rekan partai di dalam pemerintahan pendukung Pak Jokowi. Karena itu dukungan Pak Jokowi menjadi penting bagi seorang Prabowo. Tidak hanya Prabowo, termasuk Ganjar dan sebagainya. Yang ketiga, dari sisi elektoral. Juga Pak Jokowi dan Pak Prabowo dulu kan irisan pemilihnya kan pernah berhadapan-hadapan di 2019. Nah, saat ini kita tahu ceruk pemilih Pak Prabowo dan Pak Jokowi kan berbeda. Nah, kalau Pak Prabowo ingin memperluas ceruk pemilihnya di 2019 kemudian 2024 ini lebih luas lagi karena Pak Prabowo akan running di 2024 mendatang, maka dukungan Pak Jokowi menjadi penting, menjadi salah satu faktor yang sangat menentukan bagi Pak Prabowo untuk maju lagi di 2024 mendatang. Nah, apalagi misalnya Pak Prabowo head to head dengan Anies Baswedan atau dengan Ganjar Pranowo. Nah, dukungan Jokowi di posisi Pak Jokowi sebagai presiden itu sangat menentukan. Nah, pertemuan-pertemuan semacam ini mengirimkan pesan kepada publik dekat dengan Pak Jokowi itu penting sekali. Karena Pak Prabowo sudah punya basis massa yang cukup solid sekarang ini ya, cukup stabil. Kalau dilihat dari elektabilitasnya, sehingga kalau mendapatkan dukungan dari Pak Jokowi itu akan memberikan injeksi elektoral kepada Pak Prabowo kalau ternyata dukungan itu diberikan kepada Prabowo Subianto dari seorang Jokowi. Jadi dua hal itu ya mengesankan dekat dengan Pak Jokowi kepada publik di satu sisi. Yang kedua adalah komunikasi yang menarik kepada Pak Jokowi sendiri saya kira. Beliau memberikan dukungan kepada putra Pak Jokowi di saat yang sama ya bisa dibaca. Kalau ternyata itu dibalas dengan dukungan juga oleh Pak Jokowi kan itu sebuah dukungan politik yang luar biasa yang dibutuhkan oleh seorang Prabowo akan maju di 2024 mendatang. Jadi ini yang saya kira dari sisi ini yang saya baca dari pertemuan. Ya.
Bang Andri harus menanggapi ini, bagian dari deal-deal politik bahwa Jokowi akan mendukung Prabowo sebagai capres di 2024 dan sebaliknya Gerindra mendukung Gibran untuk maju di Pilgub. Sesaat lagi hanya di Kabar Petang, Bang Andri. Dukung anak muda ya.